Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali untuk tatap muka. Pada pertemuan kali ini saya membuat untuk video record terhadap materi pembelajaran. Nantinya dapat di-download melalui link YouTube yang akan dimasukkan ke dalam portal maupun learning. Jadi pada pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai sejarah ketatanegaraan di Indonesia. Sebelum kita mengkaji secara singkat mengenai sejarah ketatanegaraan ini, di nantinya segala tanya jawab ataupun hal-hal yang ingin dipertanyakan dapat diajukan di dalam forum yang telah dibuat di dalam learning. Baik, nah mungkin kita sudah sama-sama mengetahui Indonesia telah dijajah oleh dua negara. Yang paling lama adalah pada masa kolonial Belanda, yang kita sama-sama mengetahui ataupun berdasarkan ilmu sejarah, Indonesia dijajah lebih kurang 3,5 abad. Namun ada beberapa penelitian, ada beberapa tulisan yang mengatakan Indonesia ternyata lebih 3,5 abad dijajah oleh Indonesia. Namun hal ini masih belum dapat diuji kebenarannya, sehingga kita masih mengacu kepada penjajahan Belanda, yaitu 3,5 abad. Nah, kalau kita lihat pada masa kolonial Belanda dengan sistem kerajaan, negara pada masa itu dipimpin oleh gubernur jenderal yang tunduk kepada raja. Nah, di dalam materi ini juga nanti kita akan mengkaji sejarah ketatanegaraan baik sebelum kemerdekaan, setelah kemerdekaan, dan era reformasi. Sebelum kemerdekaan, tadi seperti saya katakan bahwa Belanda menjadikan negara Indonesia menjadi negara bagian, ataupun ibaratkan kita itu adalah provinsi, negaranya Indonesia. Dengan demikian juga Indonesia dianggap sebagai provinsi bagian dari kerajaan Belanda, di mana dalam menjadi rujukan ataupun grand norm ataupun hukum dasar di dalam sistem ketatanegaraan pada masa kolonial Belanda itu mengacu kepada undang-undang yang telah dibuat. Seperti kalau dia perdata ada WB, kemudian ada PPS, Wetboek van Strafrecht. Nah, kemudian ada IS, Indisch Strafrechtling.
Nah, acuan inilah yang menjadi pedoman bagi bangsa Indonesia pada masa kolonial Belanda. Nah, tetapi kalau kita perhatikan, apa yang termuat di dalam undang-undang itu hanya berlaku bagi masyarakat kolonial Belandanya. Sedangkan bagi masyarakat Indonesia ataupun pada masa itu disebut dengan pribumi, ya nggak ada dampaknya ataupun manfaat ataupun memberikan kepastian hukum, keadilan maupun kemanfaatan bagi rakyat Indonesia. Namanya kita dijajah, ya seperti itu. Nah, di dalam masa berlakunya AIS ada 4 peraturan perundang-undangan yang diciptakan oleh Belanda. Yang pertama adalah WIT, yang kedua AMVB, Algemeen Maatregelen van Bestuur, kemudian ordonansi dan RV, Regering Verordeningen. Nah, 4 peraturan ini disebut juga dengan peraturan umum. Ada juga peraturan lokal yang dibuat oleh gubernur, bupati, wedana, atau camat. Nah, ini berlaku umum, jadi seluruh rakyat Indonesia mematuhi, wajib tunduk kepada 4 peraturan perundang-undangan yang telah dibuat. Yang kalau kita lihat sanksi daripada pelanggaran ini cukup berat. Mau tidak mau, suka atau tidak suka, maka masyarakat Indonesia, warga negara, wajib melaksanakan, mempedomani dari seluruh peraturan perundang-undangan yang ada. Kemudian biasanya juga kalau untuk peraturan lokal yang dibuat oleh gubernur itu adalah yang menguntungkan bagi kolonial, seperti bagaimana mengenai tanah, bumi, air, bagaimana penguasaannya, siapa yang berhak menguasai, memiliki tanah dan air yang ada di wilayah Indonesia. Nah, peraturan WIT dibentuk oleh Badan Pembentuk Undang-Undang Negeri Belanda, yaitu Mahkota dan Parlemen. Sedangkan AMVB dibentuk oleh Mahkota. Ordonansi dibentuk oleh Gubernur Jenderal bersama Volksraad. Sedangkan RV peraturan yang dibentuk oleh Gubernur Jenderal. Nah, ini mahkota dan parlemen ini ibaratkan legislatif dan yudikatif, ya, legislatif dan eksekutifnya. Nah, jadi ada yang dibuat secara bersama-sama oleh eksekutif dan legislatifnya, mahkota dan parlemen, ada juga yang sendiri. Nah, tapi untuk pemberlakuannya lebih banyak kepada pribumi, pada pihak masyarakat Belanda yang ada, ya belum tentu. Mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan. Nah, sistem ketatanegaraan pada masa Hindia Belanda sama juga kita bagi seperti yang dianut oleh Montesquieu, ya kan, Trias Politica.
Nah, ada juga eksekutifnya, ada yudikatif ataupun kehakiman, ada kekuasaan pengawas keuangan. Kekuasaan eksekutif berada di tangan Gubernur Jenderal dengan kewenangan yang sangat luas dan dibantu oleh Badan Penasehat, sedangkan kekuasaan kehakiman ada pada Mahkamah Kehakiman. Pengawas keuangan dilakukan oleh Allgemeine Rechnungskammer, diberikan badan BPK kalau untuk saat ini. Nah, kewenangan yang tak terbatas Gubernur Jenderal ini yang menimbulkan rasa sakit pada warga negara kita, masyarakat pribumi. Kenapa? Apa yang diperintahkan, apa yang dirumuskan oleh Gubernur Jenderal itu wajib dipatuhi oleh masyarakat. Nah, tidak dikenal dengan aturan-aturan adat pada masa kolonial Belanda ini. Pemerintahan di tangan oleh Gubernur Jenderal di daerah tidak pernah mengakui adanya hukum adat, ya kan? Nah, sepanjang aturan itu tidak tertulis, nah, maka hukum itu dianggap tidak ada. Ya, jadi yang harus dipatuhi adalah segala ketentuan yang tertulis ataupun ucapan daripada Gubernur Jenderal seperti yang tadi yang di sini. Nah, ada juga peraturan lokal itu. Bahkan peraturan lokal ini kalau sekarang adalah peraturan pemerintah atau peraturan gubernur, peraturan daerah, Perda. Nah, tapi kekuatan daripada Gubernur Jenderal sama dengan undang-undang. Dia bisa melakukan sesuatu tindakan sepanjang hal itu menguntungkan dari kerajaan Belanda. Oleh karenanya tidak ada yang bisa membatasi kewenangan daripada Gubernur Jenderal tersebut. Dan juga kekuasaan kehakiman yang luar biasa memberikan sanksi kepada warga, khususnya pribumi masyarakat Indonesia ketika melakukan sanksi, ya kan? Nah, timbullah nantinya ketidakadilan terhadap penegakan hukum antara masyarakat Indonesia dengan warga negara Belanda. Makanya ada dua cara untuk tunduk terhadap peraturan yang dibuat oleh Belanda. Itu tunduk secara sukarela atau tunduk secara diam-diam. Nah, artinya dia tidak 100% mematuhi ketentuan yang ada, tunduk secara diam-diam. Tunduk secara sukarela, dia menunjukkan bahwa apa yang diperintahkan oleh pemerintah Belanda selalu dilaksanakannya. Nah, jadi pada masa kolonial Belanda ini seluruh aparat negara ataupun aparatur negara, organ-organ yang dibentuk khususnya di daerah
harus tunduk kepada di bawah gubernur jenderal. Jadi gubernur jenderal inilah yang memiliki kekuasaan, ibaratkan dia raja kecil. Nah, bagaimana pendudukan pada masa Jepang? Kan? Nah, walaupun Jepang masuknya tidak terlalu lama di Indonesia, tetapi penderitaannya luar biasa dari 3,5 abad dijajah oleh Belanda. Dan di dalam kolonial Belanda, masyarakat Indonesia ya kan dalam sistem ternegaranya untuk melakukan penguasaan kepada masyarakat Indonesia dilakukanlah kerja paksa. Siapa yang tidak mau melaksanakannya maka ada sanksinya. Kan? Ini. Nah, siapa warga negara Indonesia ataupun pribumi yang ingin pro kepada Belanda, maka mereka lah yang mendapatkan posisi yang nyaman. Nah, kemudian dalam peraturan pada masa kolonial Belanda dibagi kepada dua, Pulau Jawa dan Madura, dan di luar Pulau Jawa. Inilah ketentuan yang berlaku di masa kolonial Belanda. Nah, ketika pada masa penjajahan Jepang dengan bujuk rayu, dengan janji-janji rakyat Indonesia dikuasain oleh Jepang. Misalnya Jepang menjanjikan kemerdekaan, tapi ternyata tidak. Tujuannya hampir sama dengan pada masa penjajahan Belanda, yaitu bagaimana mengambil sumber daya alam seluas-luasnya, sebanyak-banyaknya. Pada masa penjajahan Jepang ini lebih parah, di mana rakyat Indonesia dipaksa bekerja tanpa hari libur, tanpa ada upah. Nah, Romusa kalau saya tidak salah. Nah, ketentuannya juga sangat ketat, aturan perundang-undangannya ya kan. Nah, yang mengakibatkan penderitaan yang lebih parah dari masa Belanda. Pada masa pendudukan Jepang, rakyat Indonesia dipaksa melakukan segala perbuatan, tindakan sesuai dengan perintah dari pemerintahan Jepang. Hanya banyak pada masa ini negara rakyat yang gugur. Nah, terjadilah Perang Dunia Kedua yang mengakibatkan
Jepang mulai terpuruk. Dengan dia janjikan kemerdekaan yang tidak ada. Nah, pada masa Hiroshima dan Nagasaki dibom, pada saat itulah rakyat mulai untuk membentuk suatu tim dalam urusan kemerdekaan, dalam usaha mencapai kemerdekaan. Bentuklah BPU PKI, yaitu Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. BPU PKI ini adalah sebuah badan yang dibentuk oleh pemerintah pendudukan bala tentara Jepang. Pemerintahan militer Jepang yang diwakili pada masa itu oleh Komandan Angkatan Darat ke-16 dan ke-12 menyetujui pembentukan Badan Penyelidikan Upaya Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada 1 Maret 1945. Karena kedua komando ini berwenang atas daerah Jawa, termasuk Madura dan Sumatera, BPU PKI hanya dibentuk untuk kedua wilayah tersebut. Sedangkan di wilayah Kalimantan dan Indonesia Timur yang dikuasai oleh Komando Angkatan Laut Jepang tidak dibentuk Badan BPU PKI. Pendirian badan ini sudah diumumkan oleh Kumakichi Harada pada tanggal 1 Maret 1945. Tetapi badan ini baru benar-benar diresmikan pada tanggal 29 April tahun 1945, bertepatan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito. Badan ini dibentuk sebagai upaya mendapatkan dukungan dari bangsa Indonesia dengan menjadikan bahwa Jepang akan membantu proses kemerdekaan Indonesia. BPU PKI beranggotakan 67 orang yang diketuai oleh Dr. Kanjeng Raden Tumenggung Rajiman Widyo Diningrat dengan wakil ketua Ichibangase Yoshio dan Raden Panji Suroso. Nah, di luar daripada BPU PKI ada juga dibentuk sebuah badan tata usaha yang beranggotakan 60 orang. Badan tata usaha ini dipimpin oleh Raden Panji Suroso dengan wakil Mr. Abdul Ghaffar Pringgodigdo dan Masuda Toyohiko. Tugas dari BPU PKI sendiri adalah mempelajari dan menyelidiki hal-hal yang berkaitan dengan aspek-aspek politik, ekonomi, tata pemerintahan, dan hal-hal yang diperlukan dalam usaha pembentukan negara Indonesia merdeka. Ya, pada tanggal 7 Agustus 1945 Jepang membubarkan BPU PKI, jadi hanya 3 bulan usianya dari April 4 bulan Jepang membubarkan BPU PKI dan kemudian membentuk PPKI yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dengan anggota berjumlah 21 orang sebagai upaya untuk mencerminkan perwakilan dari berbagai etnis wilayah Hindia Belanda. Terdiri dari 12 orang asal Jawa, 3 orang asal Sumatera, 2 orang asal Sulawesi,
satu orang asal Kalimantan, satu orang asal Sunda Kecil yang sekarang Nusa Tenggara, satu orang asal Maluku, satu orang asal etnis Tionghoa. Nah, pada tanggal 7 Agustus setelah dibubarkannya BPUPKI dengan alasan dianggap telah menyelesaikan tugasnya dengan baik, yaitu menyusun rancangan undang-undang dasar bagi negara Indonesia merdeka dan digantikan dengan dibentuknya PPKI. PPKI ini yang pertama adalah meresmikan pembukaan serta batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Tugasnya yang kedua adalah melanjutkan hasil kerja BPUPKI, mempersiapkan pemindahan kekuasaan dari pihak pemerintah pendudukan militer Jepang kepada bangsa Indonesia, dan mempersiapkan segala sesuatu yang dianggap masalah ketatanegaraan bagi negara Indonesia baru. Nah, PPKI ini diketuai oleh Insinyur Soekarno dan sebagai wakilnya adalah Dr. Andes Muhammad Hatta. Sedang sebagai penasihatnya ditunjuk Raden Ahmad Subarjo. Kemudian anggota PPKI ditambah lagi sebanyak 6 orang. Ada Ki Hajar Dewantara, Wirana Takosuma, Mr. Kasman Singodimedjo, Muhammad Ibnu Sayuti Melik, Iwa Kusuma Sumantri, Mr. Raden Ahmad Subarjo. Secara simbolik, PPKI dilantik oleh Jenderal Terauchi pada tanggal 9 Agustus 1945 dengan mendatangkan Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Kanjeng Raden Tumenggung ke kota Ho Chi Minh atau dalam bahasa Vietnam Tan Po Ho Chi. Kota terbesar di negara Vietnam dan terletak dekat delta Sungai Mekong. Pada saat PPKI terbentuk, Panitia Persatuan Kemerdekaan Indonesia, keinginan rakyat Indonesia untuk merdeka semakin memuncak. Memuncaknya keinginan itu terbukti dengan adanya tekad yang bulat dari semua golongan untuk segera memproklamasikan kemerdekaan negara Indonesia. Kemudian golongan muda kala itu menghendaki agar kemerdekaan diproklamasikan tanpa kerjasama dengan pihak pemerintah pendudukan militer Jepang. Nah, jadi pada saat persiapan kemerdekaan itu, golongan muda beranggapan bahwa PKI ini adalah hanya merupakan sebuah badan bentuk pihak pemerintah militer Jepang. Di lain pihak, PPKI adalah sebuah badan yang ada waktu itu guna mempersiapkan hal-hal yang diperlukan bagi terbentuknya suatu negara Indonesia. Nah, kemudian Jenderal Terauchi menyampaikan keputusan pemerintah pendudukan militer Jepang bahwa kemerdekaan Indonesia akan diberikan pada tanggal 24 Agustus 1945. Seluruh persiapan pelaksanaan kemerdekaan Indonesia diserahkan sepenuhnya kepada PPKI dalam
suasana mendapat tekanan atau badan berat seperti BPKI, kita harus bekerja keras guna meyakinkan dan mewujudkan keinginan atau cita-cita luhur rakyat Indonesia. Nah, hinggalah pada tanggal 18 Agustus telah terjadi kesepakatan dan kompromi atas lobi-lobi politik dari pihak kaum keagamaan yang beragama non-muslim serta pihak kaum keagamaan yang menganut ajaran kebatinan yang kemudian diikuti oleh pihak kaum kebangsaan. Nah, terjadilah pada saat itu lobi-lobi politik, hasil perubahan yang kemudian disepakati sebagai pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 yang saat ini biasa disebut dengan Undang-Undang Dasar 45. Adapun yang hasil perubahan tersebut adalah pertama kata mukadimah yang berasal dari bahasa Arab diganti dengan kata pembukaan. Kemudian Piagam Jakarta yang menjadi pembukaan Undang-Undang Dasar diganti dengan negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Ketiga, kalimat yang menyebutkan presiden ialah orang Indonesia asli dan beragama Islam diganti dengan mencoret kata-kata dan beragama Islam. Keempat, terkait perubahan poin kedua, maka pasal 29 ayat 1 dari semula berbunyi negara berdasarkan atas keutanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti menjadi negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Inilah kisahnya hingga Indonesia merdeka dan diumumkan ketika Jepang menyerah kepada sekutu. Pada masa pendudukan Jepang tidak dibenarkan mengubah susunan ketatanegaraan atau hukum di Hindia Belanda. Yang kedua, Jepang hanya meneruskan kekuasaan pemerintahan Belanda. Ketiga, kekuasaan tertinggi ada pada bala tentara Jepang, bukan pemerintahan Belanda. Nah, pasca kemerdekaan ada 3 unsur proklamasi. Yang pertama, kedaulatan penuh dalam mengatur atau menata sistem ketatanegaraan sendiri. Jadi dalam arti Indonesia tidak ingin ada campur tangan dari bangsa Belanda maupun bangsa Jepang dalam mengatur urusan ketatanegaraan. Pemindahan kekuasaan diselenggarakan dalam waktu singkat. Pemberitahuan kepada seluruh rakyat dan internasional mengenai kemerdekaan Republik Indonesia. Mengingat salah satu syarat negara dianggap merdeka adalah adanya pengakuan dari negara lain. Ketika tidak ada pengakuan dari negara lain, maka belumlah dianggap merdeka. Nah, pada masa proklamasi tersebut, maka ditetapkanlah yang pertama Undang-Undang Dasar. Yang kedua, penetapan Soekarno dan Muhammad Hatta, pembentukan departemen oleh Presiden, pengangkatan anggota KNIP, Komite Nasional Indonesia Pusat, pembentukan provinsi oleh PPKI. Jadi Komite Nasional Indonesia Pusat ini adalah perwakilan dari pemerintah dalam membentuk
peraturan perundang-undangan. Nah, di sistem pasca kemerdekaan, start fundamental norma tertinggi dalam suatu negara tidak dibentuk oleh norma yang lebih tinggi bersifat presuppose atau ditetapkan terlebih dahulu oleh masyarakat, merupakan norma tempat bergantungnya norma-norma hukum di bawahnya. Nah, dasar pembentukan konstitusi termasuk normanya di dalam start fundamental norm. Keputusan bersama tentang dan bentuk kesatuan politik yang disepakati oleh bangsa dan seterusnya. Nah, ketika Undang-Undang Dasar 1945 terbentuk, kemudian Belanda kembali masuk ke wilayah Indonesia dan menyatakan menolak kemerdekaan Republik Indonesia. Terjadilah peperangan kembali, agresi militer. Dalam perselisihan yang tersebut dirumuskanlah dalam sebuah persetujuan Linggarjati. Nah, adapun perjanjian tersebut adalah Belanda mengakui berkuasa secara de facto atas Jawa, Madura, dan Sumatera. Di wilayah lainnya yang berkuasa adalah Belanda. Jadi kekuasaan Belanda kemarin diberikan kepada Indonesia. Belanda dan Indonesia akan bekerja sama membentuk Republik Indonesia Serikat, ataupun yang kita kenal dengan RIS. Nah, beberapa kali terjadi perdebatan, ada konvensi meja bundar. Nah, terjadilah perubahan dari negara kesatuan ke negara serikat. Nah, di dalam Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Dasar sementara 1950, Presiden dan Wakil Presiden tidak dapat diganggu-gugat. Menteri-menteri bertanggung jawab atas seluruh kebijakan pemerintahan. Presiden berhak membubarkan DPR. Nah, ini yang luar biasa. Presiden berhak membubarkan DPR. Nah, sekarang sudah diubah. Kemudian pada masa Orde Lama berlaku kembali Undang-Undang Dasar 1945, kemudian dibubarkannya Konstituante, pembentukan MPRS dan DPAS. Banyak terjadi penyimpangan, pemberontakan yang kita kenal dengan G30 SPKI. Pada masa Orde Baru diawali dengan Super Semar. Orde Baru bertekad menjalankan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila secara murni dan konsekuen. Demokrasi Pancasila di bawah kepemimpinan Soeharto. Pemilu 5 tahun sekali, tapi tidak demokratis, artinya ditunjuk oleh kepala negara. Kuatnya kekuasaan presiden dalam menopang mengatur seluruh proses politik, terjadi sentralistik kekuasaan pada presiden. Nah, pembangunan ekonomi terlaksana tapi tidak berbasis ekonomi kerakyatan, artinya masih kepada penjajahan. Nah, terakhir adalah era reformasi. Untuk negara kesatuan dengan prinsip otonomi yang luas, bentuk pemerintahan adalah republik. MPR bukan lembaga tertinggi lagi,
Presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Kabinet atau menteri diangkat oleh presiden dan bertanggung jawab kepada presiden. Kekuasaan legislatif lebih dominan. Presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat. Presiden tidak dapat membubarkan DPR, walaupun sebelumnya dapat membubarkan DPR. Nah, demikian untuk pertemuan materi pada kali ini. Nantinya silakan dapat di download melalui link yang telah saya buat nantinya. Demikian, sampai jumpa di forum dan pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.